Jadi kalau saya harus ditanya, milih siapa sih saya ini? Ya pasti akan memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun berada. Welcome back to my channel. Menarik sekali ketika kita berbicara tentang pemilihan kepala desa atau pilkades ya. Nah, di video sebelumnya, di video yang ini, saya sudah jelaskan atau berbagi informasi tentang pemilihan kepala desa sesuai Permendagri 72 tahun 2020 yang disesuaikan dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, untuk di video kali ini saya akan coba membahas peraturan kabupatennya ya, terutama Kabupaten Garut nih. Sekarang ini sedang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak ya. Ini Pergub ini nomor 11 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Nah, saya akan coba membahas tetapi tidak keseluruhan karena butuh pakar atau ahli. Saya hanya secara umum saya ya, ini yang penting-pentingnya saya ya. Oke, saya akan coba bacakan di pasal 4-nya nih ya. Pasal 4, Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten. Nah, sudah dijelaskannya di peraturan Permendagri itu di awal yang video yang sebelumnya. Yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. Terus, panitia pemilihan kabupaten sebagai dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugasnya. Tugas panitia kabupaten ini meliputi yang pertama, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat daerah atau kabupaten. Ada teman saya nih lagi teman, kurang hanap mang, jadi teka pelong mang, dia mang. Nah ini teman saya juga rekan kerja ya, satu perangkat juga ya di desa ini. Pilkades lagi top sekarang ya. Top apanya? Kabur dia, aduh, kacau kacau. Oke lanjut ya, yang kedua, melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pilkades terhadap panitia pemilihan. Terus menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara. Lanjut, memfasilitasi percetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya ya. Lanjut, menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan. Sudah jelas panitia pemilihan tingkat desa ya. Memfasilitasi penyelesaian masalah, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, jadi sebagai pengawasan juga ya. Nah, lanjut. Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana pada ayat 1 adalah sebagai berikut. Itu dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda, perangkat daerah yang memiliki fungsi pendidikan, dan yang lain ini bisa dibaca di pasal 4 ya. Terus lanjut lagi, nah ada di poin B-nya nih, bukan paragraf 3, ada di 3 poin B-nya, subpanitia pemilihan tingkat kecamatan, ada juga jadi subpanitia pemilihan tingkat kecamatan terdiri dari forum koordinasi pimpinan di kecamatan, terus unsur kecamatan, unsur kepolisian, Kapolsek, unsur komando rayon atau koramil ya. Nah itu untuk unsur pimpinan panitia pemilihan tingkat kecamatan ya. Nah, jadi untuk panitia pemilihan kabupaten ini sudah merencanakannya mulai dari tahapannya itu seperti apa, tanggal berapa. Nah, ini tugasnya oleh panitia pemilihan kabupaten ya, seperti itu. Jadi untuk pemilihan panitia tingkat desa tinggal menunggu hasilnya saja, seperti itu ya. Oke, kita ke pasal 14 ya, kita akan coba bacakan nih. Untuk panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 berupa meliputi kegiatan sebagai berikut. Pertama, pemberitahuan BPD kepada kepala desa mengenai berakhirnya masa jabatan. Disampaikan secara tertulis 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Terus pembentukan panitia. Nah, ini pembentukan panitia tingkat desa itu oleh BPD ya, jangan lupa, oleh BPD. Terus laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
Lanjut, perencanaan biaya diajukan oleh panitia pemilihan kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya panitia pemilihan tingkat desa ya, atau sering kita sebut PPKD. Terus persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan tingkat desa. Oke, kita lanjut ke pasal 47. Nah, di pasal ini menarik sekali ya, ini tentang kampanye. Saya akan coba bacakan. Nah, yang pertama ini calon kepala desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa. Terus melaksanakan kampanye sebagaimana pada ayat 1 paling lama 3 hari sebelum dimulainya masa tenang. Jadi kampanye ini dilaksanakan 3 hari. Terus kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi ini harus ke visi misi ya, ke visi misi, jangan sampai menyerang satu sama lain. Jadi jangan sampai bergejolak. Balelot. Yang penting visi misi kita sampaikan seperti apa, seperti itu ya para calon. Lanjut. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur pelaksanaannya oleh panitia pemilihan, jadi diatur oleh PPKD ya. Lanjut, pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh panitia. Jadi pemasangan baliho ya calon kepala desa ini diatur oleh PPKD. Terus pelaksanaan pemberitahuan kampanye sebagaimana pada ayat 7 disampaikan 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai dan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye. Nah, ini oleh PPKD juga ya. Lanjut di pasal 48. Kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi. Nah, jadi saya sudah sebutkan ya tadi. Jadi harus menyampaikan visi misi yang seperti apa baiknya, seperti untuk mengena masyarakat itu seperti apa, untuk mengambil hati masyarakat itu seperti apa. Oke, nah jadi visi misinya itu harus bagus. Nah, semua juga pasti bagus visi misinya, tapi ada teknik tersendiri seperti apa penyampaian dan mengambil hati masyarakat itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, di pasal 49 ini kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 1 dapat dilaksanakan melalui pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh PPKD ya. Terus kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undang-undang. Sudah jelas ya, jangan melanggar aturan. Pelaksanaan kampanye ini dilarang. Nah, larangan kampanye ini yang pertama apa sih? Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan NKRI lah. Seperti itu ya, jadi jangan mempersoalkan. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, udah jelas. Menghina seseorang, agama, suku, ras, ini tidak boleh ya. Menghina seseorang, agama, ras, suku, golongan, calon yang lain, jangan sampai menghina ya, atau menyudutkan seperti itu. Yang penting visi misi ke depan. Lanjut, menghasut dan mengadu domba masyarakat atau persoalan yang sudah jelas, mengganggu ketertiban umum, mengancam untuk melakukan kekerasan, ini apalagi itu harus ditindak. Merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye calon, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Ini untuk kampanye jangan sampai seperti itu ya. Terus membawa atau menggunakan gambar atribut calon lain selain dari gambar dan atribut calon yang bersangkutan. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye atau politik uang, itu jangan sampai ya. Karena politik uang itu tidak berkah lah, tidak barokah seperti itu ya. Oke,
Poin 2-nya ini di pasal 50, pelaksanaan kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD. Ini jangan diikut-ikutan dalam kampanye ya. Pemerintahan desa, perangkat desa, kepala desa, anggota BPD pokoknya jangan sampai ikut-ikutan kampanye ya. Ini dilarang ya, sudah tercantum. Oke, seperti diketahui untuk pemilihan pilkada sama ya. Untuk sistemnya itu ada kotak suara, ada surat suara, ada DPS, ada DPT, seperti itu ya. Ada berita acara yang perlu ditandatangani, ada kampanye, sama semuanya. Tetapi yang membedakan ini, di tahun ini kita sedang pandemi COVID-19, jadi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dan jangan lupa untuk para calon kepala desa itu harus menyampaikan visi misi sebaik mungkin seperti apa untuk mengena ke masyarakat, dan jangan sampai menghina ataupun menyalahkan atau menyudutkan calon lain, golongan, ras, agama seperti itu. Fokus ke visi misi seperti apa baiknya ke depan, karena pasti semua calon juga pada baik ya, visi misinya itu ke depan pasti pada bagus. Nah, yang menjadi titik apa ya penilaian masyarakat kalau menurut saya seperti apa sih mengenaknya itu ke masyarakat. Nah, seperti itulah. Oke, ini itu hanya sebagai bocoran saja ya. Nah, kalau ditanya seperti apa sih pilkada saat ini, ya sangat menarik. Kalau menurut saya sangat menarik, sangat unik, dan sangat apa ya, sangat wah gitu kan. Karena pada pelaksanaan pilkada saat ini adanya protokol kesehatan yang harus dilaksanakan, harus ditaati oleh semua pihak, entah itu panitia, masyarakat, dan yang lainnya seperti itu. Jadi kalau saya harus ditanya milih siapa sih, saya ini ya pasti akan memilih yang memiliki visi misi yang sangat bagus gitu kan, yang sangat realitas seperti apa di masyarakat kita, seperti apa itu kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan seperti itu. Jadi jangan sampai yang kemana mending gitu kan, kalau bahasa Sunda kemana mending dengan visi misi dan tapi itu kena masyarakat, yaitu mungkin nanti seperti apa sih penyampaian para calon ya. Jadi sebaik mungkin lah menyampaikannya seperti apa, dan yang terpenting jangan sampai menyinggung seseorang, agama, ras, ataupun menyudutkan, dan yang lain itu jangan sampai ya. Yang penting visi misi aja, fokus ke depan, dan seperti apa baiknya penyampaian seperti itu ya. Karena pasti semua calon kepala desa itu memiliki visi misi yang sangat bagus gitu kan, tergantung seperti apa penyampaiannya seperti itu ya. Oke, demikian penjelasan sedikit tentang peraturan Bupati Garut nomor 11 tahun 2021 tentang pemilihan kepala desa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan bisa diketahui. Jangan lupa dukung juga channelnya ya. Oke, dengan subscribe, like, comment, and share untuk bisa lebih bermanfaat. Oke, jangan lupa jaga protokol kesehatan juga ya, selalu semangat menjalani ibadah puasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.